untuk menerima Muhammad itu seorang Rasul, Nabi yang tidak ada di Injil, itu agak sulit, Mas. Mengenal sosok Nabi Muhammad itu perlu pendekatan lebih lama ternyata untuk menerima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Saya belajar waktu itu sekitar 3 tahun ya untuk mengimani Islam itu. Kenapa salah satunya saya jualan seafood? Karena saya melihat agak cukup miris. Banyak orang yang jualan seafood, tapi masih banyak menggunakan angsiu atau sejenisnya. Angsiu itu sejenis arak. Tujuannya adalah untuk membuat si masakan itu aromanya lebih kuat dan taste-nya itu lebih strong. Pada waktu itu kami itu punya pengalaman mistis. Jadi beberapa kali warung saya itu disebarin kembang dan segala macam. Tapi bagi kami kembali lagi, saya percaya Allah itu tidak akan tertukar ketika memberikan rezeki seseorang. Tuntun gitu sama Allah hidup saya itu. Terus saya tuh kepengen nikah lagi sama suami saya. Secara iman yang benar gitu, Mas. Waktu awal-awal kan mungkin saya agak kurang 100%, masih banyak keraguan gitu. Terus ketika saya ngomong sama suami, "Apa yuk kita nikah lagi." Terus kita nikah lagi, Mas. Sama anak-anak waktu itu. Nikah lagi, terus saya mulai akikoh sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Abdurrahman. Saya biasa dipanggil Aji. Saya bersama istri saya. Usaha kami di bidang kuliner, tepatnya di Kepiting Bang Jai. Saya basicnya itu tadinya di hotel, di kuliner juga. Saya sebagai cook di salah satu hotel di Batam, terakhir saya kerja. Jadi awalnya itu ibu saya basic punya catering. Dan setelah saya tanya ke adik-adik saya itu ternyata tidak ada yang meneruskan. Sedangkan saya pada saat itu bingung, saya ini mau jadi apa? Dan ternyata ya sudah, saya coba memanfaatkan apa yang orang tua saya punya. Pada akhirnya ya saya menggeluti dunia kuliner ini. Kenapa saya resign? Salah satunya adalah sudah cukup ya waktunya, kurang lebih 5 tahun di hotel tersebut. Saya berpikir untuk ke depan kemungkinan saya harus usaha. Karena basicnya passion saya adalah usaha. Sebenarnya modalnya nekat. Jadi saya coba berikhtiar. Ketika saya di hotel itu saya bercita-cita saya harus punya usaha, saya harus berbisnis. Dan kodarullah saya bertemu dengan calon istri saya dan kita sepakat untuk kita hijrah ke Jogja untuk nikah di Jogja. Awal mula saya di Jogja itu saya coba membawa ilmu yang saya dapatkan sebelumnya. Pada waktu itu saya di hotel banyak mendapatkan ilmu untuk khususnya di dunia kuliner. Dan rintisan saya pertama itu waktu itu kepikirannya adalah kaki lima. Karena kembali lagi terbatasnya modal. Jadi pada waktu itu saya buat usaha kaki lima yang memang mungkin tidak mainstream. Pertama kali buka adalah western food tapi di kaki lima. Jadi mungkin sekitar 8 tahun yang lalu kaki lima dengan konsep makanan western food. Cuman yang jadi salah satu banyak pelajaran buat saya, idealismenya itu muncul karena faktor menunya semua harus ada. Sedangkan ternyata setelah saya belajar dalam dunia bisnis itu kita harus fokus seperti itu. Jadi setelah saya pelajari, customer itu butuh nama dan produk yang memang berkesinambungan agar customer itu tidak bingung dengan tujuannya. Karena orang mau makan pasti harus tahu tujuannya makannya di mana. Makanannya recommendednya apa, seperti itu. Kurang lebih kami di kaki lima itu hampir 1 tahun. Karena di saat rintisan itu ya saya dorong gerobak, bongkar pasang tenda sendiri pada waktu itu. Pada waktu itu kami itu punya pengalaman mistis. Jadi beberapa kali warung saya itu disebarin kembang dan segala macam. Tapi bagi kami kembali lagi, saya percaya Allah itu tidak akan tertukar ketika memberikan rezeki seseorang. Jadi yang saya lakukan adalah ya saya tetap berdoa, berikhtiar, insya Allah Allah akan mudahkan. Yang saya kenal dari beberapa teman, banyak pemain gerobak yang seperti itu. Sempat saya tanya, kenapa kok pada akhirnya terjerumus ke hal-hal yang seperti itu? Salah satunya adalah mereka itu takut bisnis ini selesai. Ketika bisnisnya mereka itu selesai, mereka akhirnya kebingungan, saya makan apa? Ya kembali lagi, dalam berbisnis itu kita harus yakin. Kalau berbisnis tapi kita takut, gimana kita ke depan?
saya banyak belajar di Jogja ini, banyak coach atau mentoring-mentoring. Pada akhirnya, oh ternyata banyak melakukan kesalahan. Saya tidak memikirkan brandnya dengan baik, saya tidak memfokuskan produknya dengan baik, dan pada akhirnya wajar customer saya itu kita tidak fokus. Langkahnya pertama kali saya waktu itu usahanya saya tutup. Kami tutup dan pada akhirnya saya diskusi sama istri kira-kira apa yang harus kita lakukan. Dan setelah saya diskusi sama istri pada akhirnya saya memutuskan untuk mencari apa bisnis yang memang menjadi pilihan orang. Yang saya kategorikan adalah bisnis yang long last dan mana bisnis yang musiman. Dan pada akhirnya kami memilih untuk bisnis yang long last. Akhirnya kita coba mencari apa sih bisnis yang long last. Salah satunya adalah yang mungkin kayak pecel lele, nasi goreng, seafood, dan beberapa item lainnya. Dan pada akhirnya kami simpulkan adalah seafood. Kepiting Bang Jai itu kami dapatkan secara spontan. Satu, kepiting. Kenapa kepiting? Karena kita pengen fokus terhadap produk yang kita jual. Agar customer ketika mencari kepiting, kami ada di situ. Jadi supaya customer itu tidak bingung mencarinya. Terus yang kedua, kenapa Bang Jai? Kebetulan nama saya Aji. Saya mencari nama apa yang kira-kira mudah diingat orang. Dan ketika disebut, itu menjadi salah satu daya, wah ini unik. Wah ini mudah diingat. Akhirnya dulu zaman saya kecil saya sering dipanggil Jai dan akhirnya saya simpulkan namanya Kepiting Bang Jai. Pada waktu itu saya coba membuka di Seturan ya, outlet pertama saya. Waktu itu kami masak sendiri, terus ada 2 karyawan, 1 kasir, 1 waiter. Nah, kita coba merubah segmentasi, kita mencoba segmentasinya adalah mahasiswa. Karena tempat yang kita tempatkan di Seturan itu tempatnya kecil dan memang lokasinya dekat dengan kampus. Waktu buka, kami itu mencoba untuk tidak bergantung dengan media sosial. Karena kurang lebih sekitar 7 tahun yang lalu itu media sosial itu lagi happening ya. Jadi kita coba untuk, kita menggunakan cara lawas. Dengan cara bahasanya dari mulut ke mulut. Jadi kita coba 1 bulan berbisnis tanpa menggunakan media sosial. Apakah bisnis ini sustain atau tidak? Nah setelah 1 bulan kami rasa customer itu kembali lagi, barulah kami yakin bahwasannya produk kami insya Allah diterima oleh pasar. Lalu kami coba metode gimana cara agar usaha kami ini bisa boom. Nah salah satunya adalah dengan media sosial itu. Intinya kalau dari saya itu jangan terlalu bergantung dengan media sosial. Kembali lagi usaha rintisan saya di awal itu sangat tergantung dengan media sosial. Biasanya ketika kita tergantung dengan media sosial, nanti kita akan ada di masa, kita turun harus pakai media sosial. Kita turun kita harus pakai ads. Itu yang tidak baik. Pada akhirnya kita tidak belajar apa sih kesalahan kita. Sebenarnya bisnis kalau memang itu sudah diterima oleh pasar, tanpa media sosial pun sebenarnya sudah jalan. Cuman kembali lagi, kita di hidup modern seperti ini mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Media sosial itu hanya sebagai salah satu informasi, tapi jangan dijadikan salah satu acuan bahwasannya saya ramai ketika bermedia sosial. Ketika saya tidak menggunakan media sosial, saya sepi. Karena ya tadi, bergantung itu pada akhirnya tidak baik sebenarnya. Kami mencoba untuk membuat cabang itu setelah kurang lebih 1 tahun. Pada waktu itu kembali lagi, karena kami kelasnya UMKM, jadi kadang-kadang nafsu itu menggelora Mas. Akhirnya kita merasa sistemnya belum baik, tapi kita akhirnya tiba-tiba udah masuk, kita buka cabang kedua. Nah dari situ saya akhirnya banyak belajar juga. Bahwasannya ketika menduplikasi, ketika kita buka cabang, harusnya mainnya ini sudah selesai. Nah ternyata saya belum selesai, akhirnya saya buka cabang. Akhirnya banyaklah PR di situ. PR-nya kembali lagi ya, masalah klasik. SDM, standarisasi, SOP yang akhirnya tidak berjalan karena faktor kontrol yang kurang. Untuk saat ini kami bertahan di 2 cabang. Pandemi pertama itu kita menutup beberapa outlet, akhirnya kita menahan sisanya 2 outlet ini. Kami waktu itu ada 4-5. Salah satu yang unik dari kami adalah ketika kita buka outlet di Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten kami buka itu di saat pandemi pertama kali, yang kita sebut PPKM ya waktu itu ya. Kami buka di Jalan Kabupaten dan teman-teman saya menyampaikan, kamu nggak salah buka outlet di saat pandemi. Dan kembali lagi, ketika saya yakin, kenapa enggak? Dan alhamdulillah ternyata animo masyarakat justru malah bagus gitu loh. Jadi ketika kita menghadapi PPKM, alhamdulillah kami bisa survive. Kita merubah konsep.
tadinya segmentasi awal kita adalah gimana caranya orang makan kepiting tapi murah. Awalnya itu dengan segmentasi middle low. Jadi kita menghajar segmentasi mahasiswa dan masyarakat yang kalangannya menengah ke bawah. Nah, setelah kita lihat ternyata pasarnya itu bagus, akhirnya kita merubah segmentasi untuk lebih luas untuk kalangan middle up. Nah, konsepnya di Jalan Kabupaten, kita coba untuk gimana caranya keluarga itu bisa nyaman makan di Bang Jai dengan sajian ada outdoor maupun ada indoornya. Jadi Bang Jai ini mengalami perubahan. Yang tadinya tadi middle low, kita coba sekarang untuk semua segmen pada akhirnya. Awalnya saya jual cuman kepiting lokal biasa aja. Tapi sekarang kita sajikan sudah ada lobster, sudah ada udang galah, sudah ada kepiting yang dari Tarakan maupun Sulawesi yang besar-besar. Awalnya kita kepitingnya yang kecil. Menu spesial di kami sekarang ada oyster bakar. Yang spesial kami itu ada kepiting asap, ada kepiting saus padang. Itu recommended dari kami. Bisnis ini alhamdulillah untuk saat ini sustain, tapi kami coba untuk selalu berinovasi. Karena kembali lagi Bang Jai itu selalu harapan saya harus berkembang. Karena kita nggak mau nanti terjebak pada satu titik bisnis yang stuck gitu loh. Jadi kita coba mengikuti apa yang lagi tren tahun ini atau lagi tren di ke depan, apa yang bisa kita aplikasikan, kita aplikasikan. Karena agar gimana caranya bisnis ini akan menjadi sustain lebih lama. Dalam sisi kehidupan yang susah untuk dilalui itu saat kapan? Di saat saya hijrah ke Jogja, saya punya tabungan pas-pasan. Jadi di saat itulah gimana caranya ketika saya menikah, saya bisa memberikan nafkah terbaik untuk istri saya. Jadi pada akhirnya saya coba diskusi gimana caranya agar kita bisa menjadi keluarga yang bisa berkembang bersama. Layaknya keluarga, awal-awal kita dengan uang yang mungkin terbatas, pada akhirnya permasalahan akan selalu ada. Cuman kembali lagi itu namanya rumah tangga. Jadi itu yang harus kita lalui, seperti itu. Yang namanya rumah tangga, kita itu berdua, bukan sendiri. Walaupun keputusan itu ada di tangan suami, tapi untuk hal-hal yang besar untuk ke depan, saya selalu berdiskusi sama istri. Salah satunya ketika memilih itu ada peranan istri saya. Pada waktu itu istri saya menyarankan kenapa nggak jual kepiting aja. Karena waktu itu memang tren kepiting lagi bagus. Nah, istri saya coba menyarankan coba jualan kepiting. Walaupun basicnya saya itu western ya. Saya nggak pernah di seafood, saya nggak pernah main kepiting. Tiba-tiba istri saya menyarankan coba kamu bikin kepiting. Yang pada akhirnya saya coba mencari positioning kepiting yang layak, kepiting yang bisa membuat orang itu tertarik yang seperti apa. Akhirnya saya coba men-trial seperti itu. Ada es jeruk satu, mineral esnya dua ya? Satu mineral, terus es kosong satu gitu. Terus Jadi kembali lagi, yakin itu pasti ada ikhtiarnya. Jadi sebelum menentukan suatu keyakinan, kita harus mensurvei dulu nih. Apa-apa yang pada akhirnya kita itu akan menjadi salah satu goal. Kalau di kami biasanya ketika menentukan sesuatu, kita cek pasar dulu. Apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pasar. Lalu yang kedua, biasanya setelah produk, lalu harga. Harga berapa yang kira-kira pasar terima. Lalu yang ketiga, itu adalah proses untuk gimana cara kita mensosialisasikan ke pasar. Agar apa yang kita buat ini diterima. Jadi yang saya simpulkan untuk tim manajemen kami adalah 3 item itu. Ketika 3 item ini adalah 3 item yang terbaik, insya Allah keyakinan itu akan timbul. Bisnis itu adalah seperti layaknya seorang anak. Bagi saya Bang Jai itu adalah anak yang mungkin bukan berbentuk seperti manusia, tapi ruhnya itu ada. Jadi gimana pun peranan seorang owner terhadap suatu brand itu sangat penting. Tidak bisa yang pada akhirnya kita tinggal, seperti itu. Ketika anaknya sakit, harusnya bapaknya juga merasakan itu. Bagi saya ya Bang Jai itu adalah sebuah anak yang saya lahirkan, gimana caranya saya bisa rawat. Karena ketika kita memasuki di umur 8, pasti punya tingkat kesulitan yang berbeda. Layaknya seorang anak. Anak ketika umur 8 ini lagi aktif-aktifnya. Sama seperti bisnis, di umur 8 tahun itu mungkin lagi gimana caranya kita bisa sustain. Gimana caranya nama kita mudah dikenal orang. Gimana caranya nama kita itu selalu diterima oleh pasar. Menurut Mas Aji ini sudah on the track belum? Kalau dikatakan on the track atau sudah ideal belum, kita selalu berproses. Jadi sudah ideal, ya insya Allah untuk saat ini sudah ideal. Tapi kemungkinan besok, lusa harus ada yang kita selalu perbaiki. Pencapaian saya yang membuat saya bahagia salah satunya adalah gimana caranya saya bisa membahagiakan karyawan saya. Ketika saya lihat karyawan saya bahagia, walaupun mereka capek tapi dia masih bisa tersenyum, mereka bahagia, itu salah satu value terbaik menurut saya. Dan kedua, ketika keluarga saya pun bahagia dengan hasil yang kami dapatkan dari Bang Jai.
Kami dalam membahagiakan salah satunya adalah kita punya target yang pada akhirnya mereka bisa mendapatkan bonus. Yang kedua, kita coba hadirkan setiap bulan kita ada kajian. Terus yang ketiga, kita coba selalu berdiskusi dengan karyawan. Gimana caranya karyawan itu bukan hanya sekedar karyawan, tapi kami menganggap karyawan itu seperti layaknya keluarga kami. Ketika mereka ada yang kesulitan, ada hal apapun, kita berharap mereka selalu bisa berdiskusi dengan kami. Ada berapa karyawan sekarang, Mas? Total kurang lebih sekitar 30-an, Mas. Harapan kami gimana caranya bisa berkesinambungan. Gimana caranya tadi teman-teman di Bank Jai itu mereka bisa berprogres dalam bekerjanya. Dan gimana caranya pada endingnya kita itu bisa bersama-sama membangun Bank Jai. Karena kembali lagi, karyawan adalah keluarga. Jadi bagi saya itu satu kesatuan. Bagi saya bisnis itu bukan hanya sekedar mencari uang, tapi berharap sebuah keridhaan dari Allah. Karena salah satu cara terbaik adalah gimana caranya ketika kita berbisnis itu nggak hanya sekedar uang, tapi keberkahan. Dan harapannya dari bisnis ini, dari usaha ini bisa menjadi salah satu bekal saya di akhirat agar saya menjadi salah satu golongan orang-orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kenapa salah satunya saya jualan seafood? Karena saya melihat agak cukup miris. Banyak orang yang jualan seafood, tapi masih banyak menggunakan angsiu atau sejenisnya. Angsiu itu sejenis arak. Tujuannya adalah untuk membuat si masakan itu aromanya lebih kuat dan taste-nya itu lebih strong. Di dalam agama Islam, walaupun sedikit, itu tidak boleh. Kami coba mengusung, kembali lagi, saya sebagai muslim bertanggung jawab terhadap apa yang saya sajikan terhadap customer saya. Karena apa yang saya makan, itu yang saya pertanggungjawabkan. Apa yang saya buat, apa yang saya hadirkan, itu juga menjadi tanggung jawab saya. Dan pada akhirnya, kita coba mengusung tempat makan seafood yang insya Allah kami jamin kehalalannya. Saya rasa enak itu relatif ya. Jadi saya rasa tidak menggunakan hal-hal yang seperti itu bisa menyajikan makanan yang enak. Kita melihat dari kepuasan ya, salah satunya mungkin yang menurut saya unik. Saya ngelihat di mejanya, apakah makanannya habis atau tidak. Karena terkadang kalau kita tanya ke customer, gimana masakannya enak? Mereka mungkin sungkan kalau ngomong hal-hal yang kurang mengenakan ya. Tapi kalau di meja tersebut mayoritas habis, bagi saya itu adalah suatu kepuasan. Karena kemungkinan besar dia puas. Kalau untuk gimana cara cash flow-nya lebih bagus, mungkin coba kita perbaiki di manajemen. Karena bisnis kalau mau besar, kita harus punya manajemen yang kuat. Kalau cuman mengandalkan sendiri, itu saya yakin akhirnya kita tidak mampu. Makanya kita butuh elemen-elemen lain untuk menguatkan bisnis kita. Ya salah satunya tadi manajemen. Kita ada accounting, kita ada marketing, kita ada supervisor, dan penunjang lainnya. Yang paling peranan yang mana? Ownernya. Ownernya ya. Saya memulai bisnis ini, insya Allah tidak menggunakan hutang dan pinjaman bank. Pure kita menggunakan dana pribadi. Jadi dari bisnis sebelumnya yang dari modal dari kaki lima, kita coba memanfaatkan barang-barang yang sisa. Akhirnya saya diskusi sama istri, ya sudah, kita suntik dana 5 juta untuk membuka kepiting Bank Jai. 5 juta aja? Iya. Makanya dari awal punya karyawan itu cuma 2. Jadi mungkin salah satu yang unik pada waktu itu ketika di Seturan, ketika ownernya memasak, karyawannya megang uang. Jadi saya pernah punya satu kisah. Ada salah satu customer saya mungkin sudah dekat ya, beberapa kali makan di kepiting Bank Jai, pada saat itu saya kenal. Dia tiba-tiba masuk ke dapur, ngomong ke saya langsung, "Kamu nggak salah, kamu kan ownernya, ngapain kamu yang masak?" katanya. "Kamu harusnya megang uang." Ya itulah, saya bilang, kalau saya megang uang, siapa yang masak? Dia berpikir akhirnya, oh iya juga ya. Kalau untuk cari tukang masak, banyak tantangan ya. Jadi terkadang kalau kita nggak nyari, kok tiba-tiba ada yang lamar. Tapi giliran kita buka lowongan, ya agak susah nyarinya. Kan rasanya itu pasti ekspektasinya tinggi. Iya. Bagaimana menstandarkan itu? Dari awal kami coba untuk membuat suatu standar untuk saus kami. Jadi awalnya saya buat basic yang nanti akan diolah untuk sama teman-teman. Jadi nanti basicnya contoh kayak seperti asmanis, lada hitam, saus padang. Itu saus-saus yang memang sudah kami produksi sendiri dan akhirnya nanti tim masaknya dia cuma hanya memberikan air saja. Yang menarik, mungkin bagi pencinta kepiting, kalau datang ke Bank Jai mungkin akan unik, karena harganya murah. Jadi beberapa customer saya yang dari luar kota, itu banyak yang nge-DM atau memberikan testimoni. Nggak salah, jual kepiting harga segini katanya. Tagline-nya apa di sini, Mas? Jawarannya seafood. Wih, ketika dikuker 5 tahun, kemudian jadi kepiting 8 tahun, apa yang berbeda? Yang berbeda mungkin saya sudah bisa membelikan rumah untuk keluarga saya.
apa yang perspektif Ibu ketika usaha di kaki lima itu seperti apa kondisinya? Kondisinya saat itu sebenarnya waktu dia memutuskan untuk resign dari hotel, karena saya itu kan kakak saya di Batam. Mas Aji waktu itu juga tinggal di Batam. Kebetulan Mas Aji ini teman dari suaminya kakak saya. Waktu itu saya bilang sama Mas Aji, "Pak, kalau kamu mau nikah sama saya, kamu mau ke Jogja nggak? Karena kan orang tua saya itu punyanya 2 anak. Nah, anak pertama udah di Batam, masa anak yang kedua juga di Batam." Mikirnya saya begitu. Terus saya tanya sama dia, "Kamu kalau hijrah ke Jogja mau nggak?" Waktu itu saya tanya begitu. Terus Mas Aji bilang, "Oh iya, saya mau." Terus nah waktu itu kan konsekuensinya ya memang kehilangan pekerjaan yang ada di Batam. Terus waktu ke Jogja tuh belum ada gambaran mau buka kaki lima atau mau kerja di hotel lagi gitu, belum ada gambaran. Waktu itu keputusan untuk membuka kaki lima itu nggak langsung ya Pak ya? Iya, Sekitar berapa bulan? hampir Di 2 Jogja. bulan ya. Ya, hampir 2 bulan itu tidak punya pekerjaan waktu itu, masih mencari. Nah kebetulan ada temennya suami saya yang tinggal di Batam dibawa ke Jogja untuk merintis usaha berdua. Terus itu sama temennya yang di Batam dibawa ke Jogja. Terus Mas Aji bilang sama saya, "Mah gimana kalau saya buka steak tapi di kaki lima," karena modalnya saat itu terbatas. Temennya ini karena dia basicnya di pastry, jadi istilahnya ada menu utama sama appetizer-nya ada. Jadi temennya ini yang membuat, jadi dari Mas Aji ini dia membuat menu utamanya, si temennya ini yang membuat dessertnya. Padahal kaki lima loh ya. Iya. Sewanya agak berat gitu ya. Iya, sewanya lumayan itu. Waktu itu karena di kaki lima itu sistemnya bayar tempat. Jadi sekali bayar ya Pak ya, waktu itu ya Pak ya, harga 15 juta. Waktu itu tabungannya benar-benar terkuras untuk sewa tempatnya itu. Karena patungan, jadi temannya yang ngisi, Mas Ajinya yang sewa tempatnya. Usahanya jalan, sebenarnya jalan, cuma habis untuk bayar karyawan, karena pendapatannya itu per hari kisaran 500 sampai 700 ribu. Jadi sama harian itu ada bayar listrik, bayar air waktu itu. Jadi ya emang benar-benar pas gitu Mas untuk bayar karyawan. Karena itu kan pakai tenda ya, sistemnya kan bongkar pasang. Jadi pagi belanja, siang sudah berangkat, ngambil tenda di tempat tendanya itu yang jaraknya lumayan jauh dari tempatnya dia buka warung waktu itu. Sistemnya nitip gitu, nitip tendanya itu. Jadi jam 3 itu udah mulai pasang, pulang itu bisa sampai 12:30 pagi. Waktu itu saya berpindah ke ruko yang ada di salah satu kota di Jogja di Babarsari, karena saya melihat Mas Aji ini terlalu sibuk mencari uang ya. Jadi waktu untuk keluarga itu sampai nggak ada. Pagi dia udah ke pasar, kadang anaknya dibawa ke pasar, ketemu bapaknya itu paling cuma 1 sampai 3 jam, setelah itu bapaknya kan pergi lagi ya Mas ya. Pulang anaknya udah tidur. Saya mikirnya kok kayaknya capeknya dia tuh sama penghasilannya tuh nggak sesuai gitu. Terus saya mikirnya kok kasihan gitu kan Mas ya. Terus saya bilang sama Mas Aji, "Pak gimana kalau pindah aja ke ruko?" Mungkin Mas Aji dari situ kan pikir, ya gimana mau bayar ruko gitu kan Mas. Terus ya saya ada gitu, ada tabungan yang terus ya udah nih pakai dulu buat papa biar saya tahu dulu di ruko, nggak usah capek-capek. Saya mikirnya gitu. Waktu itu harganya 12,5 juta apa ya per tahun. Bukalah di situ. Bisnis yang ada di kaki lima itu dipindahlah ke ruko itu. Waktu itu berjalan 4 bulan kira-kira. Western itu terus berjalan 4 bulan, ada menu baru kita keluarkan sop iga kalau nggak salah ya Pak ya. Karena Westernnya nggak terlalu laku, paling omset itu 200-300 aja per hari. Malah menurun ya Bu? Iya, menurun Mas. Kalau dari yang kaki lima memang customernya langsung drop waktu pindah ke ruko itu. Terus setelah itu buka sop iga, enak Mas sebenarnya. Sop iga ya suami saya tuh enak. Saya rasa tuh enak rasanya tuh. Tapi ya tetap kurang laku waktu itu. Tidak menaikkan omset sampai temennya itu kayak udah putus asa mungkin ya. Terus dia udah lagi kalau seumpama udah nggak bisa lagi, di sini saya tak kerja di hotel lagi. Nah ini kan tugas saya yang menguatkan suami. Sebenarnya dia ada keinginan sih, "Mah gimana ya, apa passionku nggak ada di bisnis, apa aku harus ikut orang gitu kan mikirnya." Terus saya semangatin lagi untuk nggak Pak, kamu harus tetap lanjut. Mungkin jangan idealis di situ, karena dia adalah juru masak di bagian Western.
masakan barat, saya mikir kamu harus keluar zona nyamannya dia gitu. Saya mikir kamu buka seafood aja Pak. Saya nyaranin gitu ke suami gitu. Nggak langsung diterima sebenarnya sama suami. Suami mikirnya lama, terus cek YouTube tentang seafood ya diam-diam sih, tapi agak tetap idealisnya tetap usaha itu ada, tapi dia diam-diam tuh masih ngepoin seafood itu gimana, masakannya apa aja gitu. Terus waktu itu 2 minggu setelah itu ngajakin saya untuk tes food di beberapa rumah makan di Semarang, di Solo waktu itu. Saya diajak, udah nemu, oh seafood tuh seperti ini. Menunya nanti enaknya begini, begitu. Suami saya nanti sausnya yang ini. Udah ada di pikiran suami waktu itu, terus langsung trial. Terus buka lowongan untuk itu, koki, juru masaknya. Yang basicnya emang koki seafood waktu itu. Bikin saus, cocok, rasanya enak. Terus bukalah itu kepiting Bang Jai di Jalan Seturan pertama kali. Nggak nunggu lama dari prepare ngeluarin saus, menu seharga 22.500 kalau nggak salah waktu itu. Pertama kali ya, kepiting dengan harga 22.500. Di situ lingkungannya lingkungan anak kampus, karena dekat salah satu universitas di Jogja juga. Jadi cepet banget itu, waktu itu boomingnya cepet banget. Padahal waktu itu belum iklan. Jadi benar-benar karena masang baliho kepiting 22.500 itu langsung rame di sekitar 1 minggu sampai 2 minggu gitu Mas. Pengunjungnya langsung banyak waktu itu. Itu juga bertepatan Ibu melahirkan? Iya, bertepatan saya melahirkan, makanya suami itu waktu saya melahirkan, waktu anak saya kedua omsetnya langsung 5 juta waktu itu kalau nggak salah Mas. Dari 700.000 nggak bisa ngasih istri sampai yang ke 5 juta, terus setelah itu suami saya, wah itu langsung bahagia banget itu. Tujuan hidupnya kan bisa memberi nafkah ke istrinya kan waktu itu kan. Langsung dia ngasih itu ke istrinya, wah itu udah kebahagiaan ya Pak ya, buat keluarga kita ya Pak ya. Ternyata jangan langsung menyerah gitu Mas. Kita harus coba beberapa kali jatuh. Yang penting istri itu selalu support aja. Jangan sampai, waktu itu saya sih kepengennya menunjukkan ke orang tua kalau pilihan saya itu tepat. Pilihan saya benar. Karena waktu itu kan saya mualaf juga. Hubungannya sempat ditentang juga sama keluarga kan Mas ya, sama orang tua. Makanya di situ tuh saya kepengennya tuh Mas Aji itu bisa menunjukkan ke orang tua kalau dari yang bukan apa-apa tuh terus bisa jadi apa-apa gitu Mas. Jadi orang beneran waktu itu. Terus nggak lama dari itu bisa ngasih rumah ke istrinya. Ibu saya waktu itu langsung bilang sama saya kalau ini tuh nggak salah gitu. Pilihan saya tuh nggak salah. Apa yang dirasakan waktu bisa ngasih pertama kali ke istrinya? Suatu kebahagiaan yang tak terhingga ya. Dari berbisnis yang memang kita nggak bisa memberikan nafkah sama istri, sampai pada satu titik Allah mudahkan kami dalam memberikan satu rezeki, itu bahagia tidak terkira. Jadi salah satu momen yang menurut saya akhirnya tersentuh adalah ketika saya bisa membahagiakan istri saya dengan memberikan nafkah yang layak. Mas Saman juga bilang istri mau di Jogja resign. Apa yang Saman lihat dari istri kok? Saya ngeliat perjuangan istri saya untuk gimana pada akhirnya kita bisa berumah tangga, itu yang perlu saya apresiasi. Makanya salah satu bentuk apa yang harus saya lakukan adalah gimana caranya bisa membuat bahagia istri saya. Karena saya basicnya kan juga suka bisnis ya Mas ya. Jadi saya tuh pengennya punya suami itu ya kalau bisa nggak jadi budak corporate gitu loh Mas. Kalau bisa kamu juga usaha. Karena saat itu saya juga usaha, sukses juga. Saya juga pengen suami saya tuh juga bisa mengikuti, kalau suami saya bisa, kenapa suami saya nggak bisa gitu. Jadi saya dorong penuh untuk, ayo ibunya juga buka catering kan waktu itu kan. Ibunya aja ada yang usaha gitu kan. Ibunya aja usaha, masa anaknya enggak gitu kan saya mikirnya. Udah ada turunan kan Mas ya. Kayak gitu kan keterampilan yang dikuasai ibunya kan mesti anaknya juga bisa lah. Apalagi dia kan juga basicnya tukang masak, masa nggak bisa bikin produk yang enak gitu saya mikirnya. Gregetnya di situ sih Mas. Istri itu sebagai salah satu sumber semangat. Karena ketika kita lagi down, salah satu orang terdekat itulah yang bisa menyemangati kita. Ketika kita lagi susah, ketika lagi senang, istri itu selalu support. Bu, dalam perjalanan bisnis itu momen apa yang menurutmu indah? Salah satunya ini, merealisasikan mimpi suami, punya rumah makan, konsepnya outdoor, bisa untuk keluarga. Yang tadinya mungkin targetnya adalah anak kampus, mahasiswa, kita pindah ke sini, keluarga bisa masuk semua, bisa ada playgroundnya. Terus waktu itu bertepatan sama COVID yang himbauan dari pemerintah untuk makan tuh yang udaranya tuh bisa ngalir gitu. Iya. Makanya itu pas banget konsepnya. Di sini juga ada pemancingannya. Jadi waktu itu kan emang pengennya tuh punya warung makan yang ada konsep pemancingannya. Apa keinginan Ibu yang next apa?
bisa umroh. Karena emang targetnya kita di tahun ini bisa umroh insya Allah. Kan tinggal berangkat aja, Bu. Kemarin itu karena iman ya Mas, waktu itu kan masih belajar ya saya. Jadi suami itu sebenarnya mau berangkat duluan waktu itu. Terus sayanya belum terlalu 100% di Islam, jadi saya agak nahan. Kalau bisa tuh umroh bisa bareng-bareng itu lebih nikmat gitu. Suami istri berdua pergi, sesuatu yang dikenang untuk pertama kali berdua itu kan lebih indah ya Mas ya. Nah terus suami ngajakin lagi waktu itu tiba-tiba hamil. Anak kedua, terus hamil lagi anak ketiga, jadi terhalang anak kemarin kehamilan itu. Terus setelah dipikir-pikir lagi tahun ini mungkin di usia 1 tahun anak saya mungkin bisa ditinggal. Ada keinginan untuk dalam waktu dekat ini bisa umroh bareng. Bu, dulu belum yakin dan sekarang udah yakin. Apa yang dulu tidak diyakinkan dan dia yakin dalam hal apa? Soal keislaman. Iya, keislaman. Untuk menerima Muhammad itu seorang Rasul. Jadi untuk menerima Nabi yang tidak ada di Injil itu agak sulit Mas. Mengenal sosok Nabi Muhammad itu perlu pendekatan lebih lama ternyata. Untuk menerima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Saya belajar waktu itu sekitar 3 tahun ya untuk mengimani Islam itu. Sampai suatu saat itu karena anak saya tuh disekolahkan di sekolah Islam. Jadi saya satu-satunya wali murid tidak berhijab waktu itu di situ. Lingkungannya semuanya ibu-ibunya tuh berhijab. Kan di lingkungan itu tuh ketika menunggu anak ada momen ibu-ibunya kajian. Suami saya tuh mengenalkan salah satu wali murid di situ untuk ngajak saya tuh ikut kajian. Saya terus agak terketuk waktu itu kajiannya itu isinya tentang fitnah akhir zaman. Nah di situ tuh disebutkan beberapa hadis yang tentang kelak Isa itu datang untuk menghancurkan salib. Kayak gitu saya pertanyaan gitu. Ah masa gitu. Ada pertanyaan banyak di benak saya, masa sih isinya begitu gitu. Oh ada Isa juga di dalam Al-Quran, ada sosok Yesus juga di dalam Al-Quran, saya mikirnya begitu sih waktu itu. Saya makin pusing bertanya-tanya, pertanyaan saya banyak sekali waktu itu. Malam-malam itu saya mimpi nggak enak gitu. Terus tiba-tiba saya tuh ngambil air wudhu malah. Saya sholat. Yang tadinya saya sholat tuh cuman diajarin suami ikut-ikutan aja. Nggak dapat feel-nya gitu loh Mas. Sholat aja karena suami saya nggak boleh ke gereja. Tapi saya juga sholat nggak terlalu nyaman gitu waktu itu. Tapi suami sudah ngajarin sholat tuh begini. Nah waktu itu saya malah mengambil nggak malah doa seperti agama saya sebelumnya. Malah saya tuh nggak sholat. Nah pas ngambil air wudhu tuh beda banget rasanya, itu airnya tuh air seger banget rasanya. Waktu kena pertama kali di muka itu, Insya Allah ini air apa? Kok bisa kayak benar-benar hidup saya itu baru gitu. Ketika kena air itu pertama kali, terus saya sholat, benar-benar waktu sujud itu saya nangis. Di situ saya nemuin banget saya tuh bisa kena gitu. Hubungan saya ke Allah itu nyaman gitu saya sholat. Ibadah saat itu saya nyaman sekali. Tenang sekali. Saya merasakan banget Allah tuh deket banget sama saya. Nah dari situ saya mulai sibuk ikut kajian. Iman saya terpanggil di Islam waktu itu. Saya syahadat. Saya sendiri Mas kayak udah dituntun gitu sama Allah hidup saya itu. Terus saya tuh kepengen nikah lagi sama suami saya. Secara iman yang benar gitu Mas. Waktu awal-awal kan mungkin saya agak kurang 100%. Masih banyak keraguan gitu. Terus ketika saya ngomong sama suami, apa yuk kita nikah lagi. Terus kita nikah lagi Mas, sama anak-anak waktu itu. Nikah lagi, terus saya mulai akikoh sendiri. Caranya Allah itu, teman-teman saya tuh, lingkungan saya baru semua. Muslim semua, lingkungan lama saya hilang semua Mas. Tiba-tiba aja Allah itu udah menggerakkan semuanya. Enak banget ya Pak ya jalannya. Saya langsung berhijab tanpa disuruh suami. Hidup saya tuh kayak diarahkan semuanya. Setelah itu menerima Nabi Muhammad? Iya. Menerima aja atau ada statement apa yang jenengan kok bisa menerima gitu? Saya orangnya tipenya kan kritis ya. Saya mengkaji semua Mas isi Al-Quran. Saya tulis apa yang membuat saya ragu, saya tulis. Terus nanti sama suami pertanyaan-pertanyaan itu disimpan. Saya dipertemukan sama ustadz, dibimbing semuanya. Nah dari situ mungkin terus akidah saya tuh, oh iya ya, Allah itu Esa satu dan dia tuh tidak disamakan sama ciptaannya. Nggak ada yang bisa menyamakan Allah ini. Karena saya kan menganggap, nah untuk menghapus sosok Tuhan masa lalu, itu juga butuh waktu kan Mas ya. Yang tadinya ada, terus jadi gambarannya menjadi nggak ada kalau
di Islam kan Allahnya tidak digambarkan ya. Jadi untuk menghapus itu semuanya itu juga saya butuh waktu itu. Jadi saya dibimbing, ada ustadz yang benar-benar membimbing saya juga. Yang membedakan sekali itu dalam Islam itu hidup saya mau kemana, mau ngapain, saya mau beli barang, saya mau mendidik anak, saya mau bersikap sama suami itu udah diatur jelas. Nggak ada yang perkiraan-perkiraan saya, nggak ada yang, oh menurut saya ini bener kok, nggak ada. Jadi semuanya itu sudah ada hukum pastinya gitu. Ya itu yang dibutuhkan manusia selama ini kan Mas ya. Sampai berobat pun ada caranya, metodenya apa, pakai tibu nabawi mau gimana, ada semuanya di dalam Al-Quran. Nah, sampai anak saya sekolah di salah satu sekolah di Jogja ini, di Kutap, mata pelajarannya tuh diambil dari Al-Quran semuanya. Jadi IPA-nya ada, IPS-nya ada, aljabarnya ada di situ. Saya kan merasa, wow, Masya Allah ya, Islam ini ya, semuanya dari segi kehidupan manusia tuh udah nggak bingung mau carinya di modul mana. Semua tuh ada di Al-Quran. Itu sih yang merasa saya tuh tepat, pilihan saya ini tepat. Bu, luar biasa. Saya juga memandang Mas Haji luar biasa. Ya Mas, luar biasa ya. Mas Haji kok sabar 3 tahun Mas. Sabar sekali. Kok sabar banget Masya sampai Allah. Mas. Islam itu tidak boleh memaksa. Dalam hal beragama itu tidak boleh dipaksakan. Jadi menurut saya Allah itu kalau ketika mau menuntun umatnya, insya Allah pasti dengan cara yang baik. Manusia aja kalau kita paksa pasti nggak mau. Jadi kembali lagi, saya yakin kalau kita niatnya baik, insya Allah Allah akan mudahkan langkah kita. Tapi sampai saya ini kesabarannya memang gitu ya? luar biasa, Sabar ya? sabar sekali. Karena 3 tahun itu tuh kita tuh kalau komunikasi, kalau ngomong ujung-ujungnya ribut Mas. Saya ngerasa saya benar, agama dia juga ngerasa benar. Di situ tuh 2 nahkoda di dalam rumah seakan-akan. Jadi anak saya tuh sampai nggak boleh mengenal Yesus, nggak boleh mengenal Allah. Jadi kalau suami saya bawa anak saya ngaji, saya kok agak marah. Biar anak nanti memutuskan mau milih yang mana. Saya bilang gitu sampean. Tapi kalau di Mas Aji, di ajaran Islam kan nggak mungkin anak itu mewarisi agama orang tuanya. Dia tuh dari awal, dari lahir tuh udah Islam. Orang tuanya yang bikin anak itu jadi Nasrani, dari Majusi, itu dari orang tuanya. Jadi suami saya waktu itu termasuknya itu, kalau suami saya keras, idealis, mungkin rumah tangga saya nggak akan bertahan sampai sekarang Mas. Suami saya tuh tipe orang yang, Masya Allah, surga mungkin tempatnya. Amin. Caranya luar biasa. Hidup itu cuma sementara. Jadikan bisnis kita itu sebagai salah satu Allah mudahkan langkah kita. Karena setiap manusia itu pasti akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Dan salah satunya adalah gimana caranya kita bisa memiliki anak yang solih, ilmu yang bermanfaat. Semoga salah satunya dari Bang Jai ini kita bisa memberikan banyak manfaat untuk orang. Dan harapan besar saya adalah Bang Jai itu menjadi salah satu wakaf produktif untuk umat ini bisa menjadi lebih baik. Itu salah satu. Saya Aji dan ini istri saya Titis. Kami dari Kepiting Bang Jai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah.